Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil sidang proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Dividend Payout Ratio, Return on Asset, dan Earning per Share terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Fitrian Krismoko dengan NIM 2403001020217 pada program studi akuntansi PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Latar belakang penelitian yang saya lakukan, pasar modal merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang sangat penting bagi perusahaan, terutama ketika pembiayaan dari lembaga perbankan dinilai tidak dapat diakses dengan mudah. Perusahaan dapat menghimpun dana yang besar melalui penerbitan saham yang dijual kepada masyarakat. Ketika saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, harganya menjadi salah satu indikator kepercayaan dan penilaian investor terhadap kinerja perusahaan tersebut. Investor pada umumnya akan menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham. Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang didasarkan pada ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan. Dalam hal ini, informasi yang bersumber dari laporan keuangan menjadi salah satu acuan utama bagi seorang investor. Alasan pemilihan subsektor food and beverage, perlu diketahui bahwa subsektor food and beverage telah lama menjadi tulang punggung perekonomian serta berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB bagi negara Indonesia. Namun, walaupun memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian, dapat dilihat pada grafik di samping, nilai perusahaan yang diukur menggunakan indikator Price to Book Value atau PBV di dalam subsektor ini telah menunjukkan tren penurunan yang cukup mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini tentu disebabkan karena semakin berkembang dan bertambahnya perusahaan subsektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia sehingga semakin ketatnya persaingan. Semakin banyak pengusaha mencoba memasuki subsektor food and beverage, maka secara tidak langsung akan memunculkan banyak kompetitor dalam industri yang sejenis. Sehingga hal ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan manufaktur subsektor lainnya di Indonesia. Peneliti juga telah melakukan riset terhadap penelitian terdahulu dan menemukan beberapa gap terhadap penelitian yang serupa. Sebagai contoh, pada penelitian yang dilakukan oleh Mahdiyah dan Rahman pada tahun 2024, dengan judul Pengaruh Earning per Share dan Dividend Payout Ratio terhadap harga saham pada PT Bank Mandiri pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa hasil uji T menunjukkan secara parsial baik earning per share, dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga saham. Begitu pula berdasarkan hasil uji F, secara simultan, kedua variabel tersebut baik earning per share dan dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian pada penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Alfriani pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Dividen per Share, Dividend Payout Ratio, dan Net Profit Margin terhadap harga saham pada perusahaan LG45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa dividen per share atau DPS ini berpengaruh positif terhadap harga saham. Sementara itu, dividend payout ratio dan net profit margin berpengaruh negatif terhadap harga saham. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Maulana dan Prasetyo pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Earning per Share dan Return on Equity atau ROE terhadap harga saham pada PT Adi Sarana Armada Tbk periode 2013 sampai dengan 2022
menunjukkan hasil analisis data bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh positif terhadap harga saham. Namun secara parsial menunjukkan bahwa earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, return on equity tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Kemudian pada penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Wibawa dan Uzliwati et al. Pada tahun 2023 dengan judul pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham PT BNI Tbk, hasil menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, pada penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Situmorang et al. Pada tahun 2024 dengan judul pengaruh Dividend Payout Ratio atau DPR dan Return on Asset terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, namun Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan fenomena penelitian terdahulu di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh Dividend Payout Ratio, Return on Asset, Earning per Share terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan penelitian yang peneliti lakukan yang pertama adalah untuk menganalisis sejauh mana Dividend Payout Ratio ini berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian yang kedua adalah menganalisis return on asset ini berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian yang ketiga, menganalisis sejauh mana earning per share atau EPS akan mempengaruhi harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir adalah menganalisis sejauh mana dividend payout ratio, return on asset, dan earning per share secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Berangkat dari hal tersebut, peneliti mengajukan beberapa hipotesis. Yang pertama adalah dividend payout ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang ketiga, earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan yang keempat, ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Memasuki landasan teori, peneliti akan menggunakan berbagai teori yang akan digunakan untuk mendukung pada penelitian ini. Teori yang peneliti gunakan pertama yaitu terkait dengan teori dividend payout ratio, di mana teori ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen akan berpengaruh terhadap pada persepsi investor dan harga saham. Teori signaling dan bird in hand akan digunakan dalam teori ini. Kemudian teori yang kedua yaitu terkait dengan return on asset, di mana teori ini akan menguraikan peran ROA sebagai salah satu tolak ukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya dan bagaimana kinerja tersebut akan mempengaruhi nilai pasar saham. Kemudian teori yang ketiga yaitu terkait dengan earning per share, di mana teori ini akan menjelaskan bahwa EPS merupakan indikator utama profitabilitas yang sangat diperhatikan oleh investor dalam membuat keputusan pembelian saham. Dan teori yang terakhir yaitu
yaitu teori harga saham, di mana pada teori ini peneliti akan memasukkan teori-teori tentang penentuan harga saham di pasar modal, termasuk seperti teori pasar efisien untuk melibatkan seberapa cepat informasi tentang dividen payout ratio, ROA, dan EPS tercermin dalam harga saham. Kemudian metode pengambilan sampel yang akan peneliti gunakan, peneliti akan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, sampel dipilih bukan secara acak, tetapi karena memiliki karakteristik atau informasi khusus yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang representatif dan relevan. Pada penelitian yang peneliti lakukan, metode pengambilan sampel yang pertama yaitu penentuan sektor yang akan digunakan, di mana peneliti akan membatasi penelitian pada perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian pembatasan yang kedua yaitu berkaitan dengan kapitalisasi, di mana peneliti akan menggunakan perusahaan-perusahaan pada sektor food and beverage yang memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Dan pembatasan yang ketiga yaitu terkait dengan laporan keuangan, di mana peneliti hanya akan menggunakan perusahaan pada sektor food and beverage yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan tersedia pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024. Purposive sampling atau sering juga disebut sebagai judgmental sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sampel non-profitabilitas, yaitu menggunakan peluang atau randomisasi. Sampel dipilih secara subjektif oleh peneliti berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan tujuan penelitian. Kemudian, pada implementasi metode usulan, peneliti mengusulkan pada penelitian kali ini, analisis yang akan digunakan yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan regresi linear berganda. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data dari variabel-variabel yang akan peneliti teliti, seperti dividen payout ratio, ROA, EPS, dan harga saham. Beberapa hal yang akan peneliti lakukan yaitu seperti mencari mean atau rata-rata, di mana menunjukkan kecenderungan pusat data, kemudian mencari median dan modus untuk mengetahui ukuran posisi data, kemudian mencari standar deviasi dan varians untuk mengukur sebaran data, kemudian akan mencari nilai minimum dan maksimum untuk melihat rentang data, dan thickness dan kurtosis untuk melihat distribusi apakah simetris atau tidak. Output yang diharapkan dari analisis statistik deskriptif ini, peneliti berharap bisa memberikan gambaran mengenai sifat dasar data yang peneliti lakukan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Kemudian analisis yang kedua yaitu terkait dengan statistik inferensial dengan regresi linear berganda. Model ini akan peneliti lakukan untuk menguji pengaruh variabel independen seperti dividen payout ratio, ROA, dan EPS secara simultan terhadap variabel-variabel independen, yaitu harga saham. Terdapat beberapa tahap yang akan peneliti lakukan, yaitu terkait yang pertama adalah model persamaan. Kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik, seperti uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga adalah uji statistik, yaitu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah uji F untuk melihat apakah model regresi secara keseluruhan signifikan.
uji T untuk melihat signifikansi masing-masing variabel independen dan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan harga saham. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi koefisiensi, di mana nilai koefisien regresi menunjukkan besar dan arah pengaruh masing-masing. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda, peneliti berharap akan mendapatkan gambaran data variabel-variabel yang digunakan dan dapat menguji serta membuktikan secara statistik apakah variabel dividend payout ratio, return on asset atau ROA, dan earning per share atau EPS apakah secara signifikan mempengaruhi harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.